A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah terjujuran alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Santriwan, santriwati, dan pendengar kurma ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke berapa nih? Ke-6 ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, sehat, dan kita masih bisa untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di bulan suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingannya, pertolongannya supaya kita kuat melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan suci ini sampai akhir. Allahumma amin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadaila tarawih fi syahri Ramadan. Ali bertanya kepada Nabi tentang padilah-padilah tarawih di bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yahrujul mu'minu min dambihi fi awali lailatin kayaumi waladasumuhu. Taraweh di malam pertama mengeluarkan dosa orang yang beriman seperti bersihnya dia terlahir daripada kandungan ibunya. Jadi bersihnya dosa seorang mukmin di malam taraweh yang pertama seperti terlahir dari kandungan ibunya. Anak terlahir itu tak punya dosa. Makanya dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh tetangganya, oleh saudaranya. Ya. Karena apa? Karena bersih daripada apa? Daripada dosa. Bayangkan sama kita kalau kita terlahir sudah bawa dosa. Sudah ada yang dendam dengan kita. Wah, mungkin terlahir, soalnya emak kita dendam sama kita terlahir, langsung dibunuh sama siapa? Sama emak. Kalau kamu terlahir sudah bermusuh dengan saudaramu, pas lahir langsung diracun sama saudaramu. Ya, kalau kamu terlahir sudah punya dosa sama tetangga, soalnya ya terlahir langsung tetanggamu benci sama kamu.
Tapi siapapun yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Maka siapapun yang menyaksikan kelahiran seorang bayi pasti mengikuti bahagia. Ya. Nah, orang yang melaksanakan tarawih pertama bersih dosanya seperti orang yang terlahir daripada kandungan ibunya. Kemudian di malam yang kedua, yaghfiru lahu wali abawaihi ingkana mu'minaini. Pahala sholat taraweh yang kedua, Allah mengampuni dosa dia. Dosa orang beriman yang melaksanakan sholat taraweh. Dan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kedua ibu bapaknya. Kalau kedua ibu bapaknya juga beriman. Nah. Jadi orang yang taraweh di malam yang kedua, Allah berikan pahala berupa ampunan untuk dosa dia dan untuk kedua ibu bapaknya kalau kedua ibu bapaknya itu beriman. Nah, ini beruntung kalian menjadi anak-anak yang soleh, ya. Bukti soleh, alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah puasa, dapat melaksanakan jamaah sholat fardu, termasuk sholat isya, dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah, dilanjutkan dengan sholat taraweh. Ya, maka insya Allah dengan kalian melaksanakan sholat taraweh di malam kedua, dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ibu papa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di malam ketiga, wa fi lailati salisati yunadi malakun min tahtil arsy. Di malam yang ketiga, malaikat memanggil dari bawah aras dengan kata-kata Ghafarallahu ma taqaddama min dambika. Mulailah oleh kamu amalan soleh ya. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Yeah. Jadi malaikat memberikan pengumuman, wahai kaum muslimin, mukminin, beramal solehlah kalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian melakukan amal soleh di sholat dengan sholat taraweh di malam yang keberapa? Ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan. Allahumma ya. Nah. Wa fi lailati rabi'ah lahu minal ajri misla qiraati Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Pahala sholat taraweh di malam yang keempat ya adalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan tarawih di malam yang keempat seperti pahala orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab
kitab Al-Qur'an. Ya. Jadi itu yang Allah berikan kepada orang yang taraweh di malam yang keberapa? Di malam yang keempat. Adapun di malam yang kelima, atahullahu ta'ala mislaman sholat fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Orang yang taraweh di malam yang kelima, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adanya di mana? Di Mekah. Wa Masjidil Madinah, dan Masjid Madinah. Masjid Madinah itu masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa adanya di mana? Di Palestina. Semoga Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah. Di bulan suci Ramadan ini, Allahumma. Dan para mujahid mujahidahnya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nah ini. Jadi seperti sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga semua kita diberikan rezeki untuk dapat ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Allahumma. Ya, makanya doa tahassana bidil ijati wal jabarutnya, kalau berdoa itu diaminin. Ya, kamu udah ngerti apanya, udah ngerti artinya, maksudnya harus tahu. Ketika Abah baca doa tahassana bidil ijati wal jabarut wa tasomna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkana alal hayyil ladzi ya rabbal hili wal haram, rabbal baitil haram, rabbal masalil haram, rabbar rukni wal jam-jam wal maqam, ballighil hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haji wal umrah, dengan haji dan umrah. Dengan haji dan umrah insya Allah dapat ziarah ke Masjidil Haram. Insya Allah dapat ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, kalau ada rezeki tambah lagi untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Karena masjid-masjid itu masjid yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, singgah di Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi, tapi singgah di situ. Ya, santriwan santriwati dan para pendengar kurma sekalian, mungkin itu kajian sesi pertama tentang fadilah taraweh. Ya, untuk malam selanjutnya, yaitu malam ke-6 dan sampai selanjutnya, insya Allah di pertemuan yang besok lagi. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.